Nontoners, kembali lagi bersama saya Sen dengan siapa dimana rumahnya, gimana kabarnya? Kebanyakan dari kalian mungkin sudah menonton episode spesial tentang proses pembuatan Doraemon, di mana banyak sekali rahasia Doraemon yang baru terungkap di sana. Seperti misalnya, mengapa dia takut tikus, mengapa dia suka dorayaki, mengapa dia berwarna biru, dan lain-lain. Tapi mungkin juga kebanyakan dari kalian gak sadar kalau di episode ini menyimpan beberapa detail kecil yang ada hubungannya sama movie Doraemon Dinosaurus Nobita dan juga movie Stand By Me Doraemon. Yap, kalian gak sadar kan? So, jadi yang penasaran, langsung aja kita baca mantranya bersama-sama. Setelah berbesa-besa loba basa-basi singkat sukut babasa siga basabia, inilah episode spesial tentang hari kelahiran Doraemon. Berlatar di bulan November tahun 1969, kisah akan berfokus pada seorang komikus bernama Fujiko F. Fujio, di mana F-nya itu merupakan singkatan dari Fujimoto, kata yang diambil dari nama aslinya Hiroshi Fujimoto, karena Fujiko F. Fujio hanyalah sekedar nama penanya aja guys. Bersama rekan kerjanya, ia tengah kehabisan ide untuk membuat serial komik yang baru dengan ide dasarnya adalah seorang makhluk hidup yang tinggal di dalam laci meja. Dari tempat kerja sampai ke rumah, ia masih belum menemukan ide ceritanya, sementara deadline-nya akan segera berakhir. Dalam pikirannya, ia berhayal jika seandainya ada mesin waktu, ia ingin pergi ke masa depan buat mencuri ide komiknya sendiri. Moshi, ima koko ni time machine ga areba. Berlatar di bulan September tahun 2112, dunia memasuki era teknologi yang sangat canggih di mana robot kucing diproduksi secara massal untuk dijadikan pelayan manusia. Sementara di atas pabrik tersebut terlihat sekelompok penjahat waktu yang terdiri atas 2 ekor manusia sedang bermain ucing-ucingan bersama patroli waktu. Namun karena mereka melibatkan ruang dan waktu, maka terciptalah sebuah percikan listrik tanpa disengaja yang menyebabkan salah satu robot kucing di pabrik tersebut terkena sengatannya sehingga membuat salah satu sekrupnya loncat, sementara ia sendiri jatuh tepat ke dalam truk pembuang sampah. Inilah detail pertama yang gak disadari kebanyakan orang. Apakah kalian gak sadar kalau 2 penjahat tadi adalah antagonis utama yang punya rencana untuk menangkap dan menjual Pisuke dalam film Dinosaurus Nobita? Lanjut. Saat terjerumus ke dalam tempat pembakaran, beruntung ia diselamatkan oleh seekor robot kucing penari bernama Dora Miyako, sementara dia sendiri memperkenalkan dirinya bernama Doraemon, namun ia tidak tahu apa keahliannya. Setelah berpisah, Doraemon kembali ke sekolah robot untuk belajar menjadi robot yang mandiri dan punya keahlian. Namun di tengah pelajaran, ia satu-satunya robot yang tak mampu menyelesaikan pelajaran apapun dengan baik. Sang kepala sekolah yang memperhatikannya dari kantor pun terherman-herman melihat sikapnya yang berbeda dengan robot kucing lain, padahal ia sendiri berasal dari satu bahan, satu proses, dan satu program yang sama, sehingga akhirnya sang kepala sekolah pun memutuskan buat mengirimkan Doraemon ke sekolah khusus. Sesampainya di kelas, Doraemon melihat beberapa robot kucing lain yang mirip dengannya dan dengan masalahnya masing-masing pula. Di situ juga ada robot yang mirip banget dengan Suneo dan Giant, cuma beda di bungkusnya doang. Mereka bernama Tsunekichi dan Jaides. Setelah Doraemon memperkenalkan dirinya, ia pun sontak kegirangan karena ternyata di sana ada juga Dora Miyako, robot kucing betina yang sepertinya dia sukai. Dora Miyako tuh nari-narishiku shiagatte. Doraemon. なんでしょう。
Di jam istirahat, Doraemon dipaksa buat menyerahkan kantong 4 dimensi miliknya oleh Tsunekichi dan Jaides. Ia pun mencoba mengeluarkan senter pengecil, namun lagi-lagi dia apes karena alatnya gak bisa dipakai. Dan untuk kedua kalinya, ia pun dibantu oleh Dora Miyako dengan menembakkan bola jadul yang diambil dari kantungnya ke arah mereka. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya menjadi teman akrab dan menjalani semua pelajaran mereka bersama-sama. Hingga tibalah di hari kelulusan, di mana mereka akan mempertunjukkan keahlian mereka untuk bisa lulus dari sekolahnya. Namun sehari sebelum pertunjukan, Doraemon merasa khawatir tidak akan lulus mengingat dirinya tidak punya keahlian apapun. Bahkan terlihat semua hasil ulangannya pun bernilai 0. Namun Dora Miyako yang sedang bersamanya berkata bahwa walaupun Doraemon tidak memiliki bakat, tapi ia selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Buktinya saat ia mengajaknya ngadu mulut, Doraemon mengeluarkan asap kejantanannya. Untuk menghiburnya, Dora Miyako pun memberikan satu kue dorayaki yang ia ambil dari abad ke-20 karena kantungnya adalah kantung waktu yang bisa mengambil barang dari masa lalu. Dan inilah awal mula mengapa Doraemon suka sekali dengan dorayaki. Keesokan harinya, audisi robot digelar dan disiarkan secara langsung di seluruh negara, di mana para calon pemilih telah dipersiapkan sebuah tombol oke untuk memilih robotnya jika mereka menemukan robot yang mereka sukai. Para robot dari sekolah robot pun menampilkan keahlian mereka di atas panggung dengan sungguh-sungguh. Jaides menampilkan nyanyian kehancuran alam semesta, namun dibantu oleh Doraemon dengan alat kicauan burung sehingga suaranya jadi enak didengar. Sementara Tsunekichi dengan keahlian bicaranya terlihat panik saat mengetahui bahwa selanjutnya adalah gilirannya, dan sebagai solusi Doraemon pun membantunya dengan memberikan alat penghilang rasa tegang untuk membuatnya tenang saat berkhutbah. Namun hal itu justru malah membuatnya tertidur di atas panggung. Walaupun keduanya hampir gagal, tapi mereka berdua berhasil direkrut oleh sebuah keluarga. Saat giliran Dora Miyako, ia menampilkan geolan pengundang birahi yang tentunya membuat banyak sekali orang ingin memilikinya. Dan di urutan terakhir akhirnya sekarang adalah giliran Doraemon untuk menampilkan keahliannya sebagai seorang robot pengasuh. Namun berkali-kali ia menunjukkan pekerjaan yang malah bisa membahayakan asuhannya, sehingga hal itu membuat dia tidak ingin dipilih oleh siapapun. Namun di akhir waktu yang hampir habis, tiba-tiba sebuah keajaiban datang kepadanya. Seorang anak kecil yang masih nenen malah memilih dia. Anak itu diketahui bernama Sewasi, walaupun ternyata ia menekan tombol oke tersebut tanpa disengaja. Namun karena sudah terlanjur, akhirnya Doraemon pun tinggal bersama keluarga tersebut untuk mengasuh Sewasi. Singkat cerita, Sewasi pun tumbuh menjadi anak yang ceria. Kedekatannya dengan Doraemon membuat dia ingin memberikan hadiah patung yang menyerupai Doraemon. Namun bentuk telinga yang dibuatnya agak penyol dikit sehingga ia menyuruh tikus editor untuk memperbaiki telinganya. Akan tetapi, tikus editor itu salah menangkap maksud dari Sewasi, di mana bukannya memperbaiki patungnya agar seperti Doraemon, malah Doraemonnya yang dibuat seperti patungnya. Doraemon no mimi o kore ni niseru. Inilah awal mula mengapa Doraemon takut sekali dengan tikus. Selanjutnya ia pun dibawa ke rumah sakit untuk memperbaiki kerusakan telinganya, walaupun telinga tersebut hanyalah aksesoris mata. Namun saat Doraemon akan diperbaiki, tiba-tiba seekor lalat hinggap di atas hidungnya yang membuat si dokter bedah tersebut kaget dan... Dora Miyako yang datang untuk menjenguk Doraemon pun tertawa ngik-ngikan karena melihat kepala Doraemon menjadi kinclong. Doraemon yang tengah meratapi nasibnya yang menyedihkan itu, ia pun meminum cairan semangat untuk mencairkan suasana agar tidak sedih lagi. Tapi entah mengapa setelah meminumnya, kesedihan itu malah makin menjadi-jadi.
Beberapa jam kemudian, seekor robot kucing pengasuh tambahan dari keluarga Sewasi bernama Dorami datang menghampiri Doraemon bahwa ia sekarang menjadi adiknya. Kesedihan Doraemon masih terus berlanjut sehingga membuat Dorami penasaran mengapa ia babaung mulu. Doraemon pun mengatakan kalau ia sebelumnya meminum cairan semangat, tapi entah mengapa rasanya malah sedih. Kesedihannya membuat ia menangis selama berjam-jam dan menyebabkan cat kuning di tubuhnya luntur dan suaranya pun menjadi serak. Ternyata Dorami melihat botol cairan yang diminumnya bukanlah cairan penyemangat, melainkan cairan kesedihan. Dorami memberitahu Doraemon kalau Sewasi saat ini sedang tersesat karena mencarinya. Doraemon yang panik segera mengeluarkan cairan semangat agar emosinya kembali stabil, namun lagi-lagi yang malah salah meminum cairan menjadi cairan kecepatan. Di tempat lain, penjahat sebelumnya yang masih main kejar-kejaran sama polisi waktu, mereka menangkap seorang anak kecil yang sedang sendirian untuk dijadiin sandera, di mana ternyata anak itu adalah Sewasi. Mereka pun mengancam para patroli waktu untuk tidak mengejar mereka lagi, karena jika tidak, maka anak tersebut akan dipentilasi. Namun di sungai terlihat Doraemon yang tidak bisa berhenti berlari. Ia bergerak secepat perahu galon menuju ke arah lubang kenajisan dan... Walaupun warna dan suaranya sudah berubah, Sewasi masih tetap mengenali bahwa dia adalah Doraemon. Doraemon yang merasa senang mengajak Sewasi untuk segera pulang ke rumah dengan pintu kemana saja miliknya, namun ternyata kantungnya hilang entah di mana. Tak lama kemudian tibalah Dorami bersama Doramiako yang datang untuk meminta maaf kepada Doraemon karena telah menertawakannya. Ia pun mengalami luka pada bagian rahangnya akibat tertawanya yang terbahak-bahak tersebut. Singkat cerita, Natal pun tiba. Doraemon mendapat hadiah dari Sewasi berupa patung menyerupai dirinya, tapi ia merasa bersalah karena tidak dapat memberi hadiah untuk Sewasi. Tapi Sewasi berkata bahwa Doraemon sendiri adalah hadiah terbaik baginya, asalkan ia mau bersama dia selamanya. Saat kue Natal sudah siap, tiba-tiba seekor mini Dora jatuh dari langit sebelum akhirnya diikuti oleh ratusan mini Dora lain yang muruk-bluk dari langit seperti hujan. Mini Dora itu ternyata adalah hadiah untuk Doraemon dari kepala sekolah karena ia telah membantu patroli waktu menangkap para penjahat. Dan sebagai hadiah Natal, ia juga memberikan kantung ajaib yang baru untuk mengganti kantung ajaib Doraemon yang sebelumnya hilang. Mereka pun bersulang jus lemon untuk merayakan hari Natal tersebut. Setelah itu, Sewasi pun mengirim Doraemon ke masa lalu sebagai hadiah Natal untuk kakeknya, yaitu Nobita, agar nasibnya bisa berubah menjadi lebih bahagia. Shin kemudian kembali ke Fujiko yang tiba-tiba jatuh dari kursinya dan menyadari bahwa hari sudah berganti, menandakan bahwa dia ketiduran semalam. Fujiko yang masih memikirkan komiknya, ia melihat seekor kucing di atap rumahnya dan sebuah boneka yang tak sengaja ia tendang. Fujiko kemudian terinspirasi untuk menggabungkan seekor kucing dan boneka itu sebagai tokoh utama dalam serial komiknya, di mana dia membuat seekor robot kucing dari abad ke-22 membawa kantung 4 dimensi berisi alat-alat canggih untuk membantu seorang anak bodoh yang tinggal di masa lalu. Dan Fujiko menamai robot tersebut dengan nama Doraemon. Baku Doraemon desu. Walaupun animasi ini hanya berdurasi 30 menitan, tapi informasinya sangat padat sekali ya, sehingga kita bisa tahu bagaimana dia diciptakan, kenapa dia suka dorayaki, kenapa dia takut tikus, kenapa dia berwarna biru, dan kenapa suaranya ada serak-seraknya. Semua pertanyaan tersebut terjawab sudah dalam animasi yang satu ini. Sedikit tambahan, di film Stand By Me Doraemon ada beberapa penyesuaian cerita yang sedikit berbeda dari versi animasi ini. Misalnya dalam versi pertama ini, Doraemon menyukai dorayaki karena dikasih oleh Doramiako. Sementara dalam versi Stand By Me-nya, dia menyukai dorayaki sesaat setelah Nobita menyuguhkan makanan tersebut untuknya. Tapi perbedaan ini hanyalah detail kecil yang sama sekali tidak dipedulikan oleh para penonton, apalagi penonton biasa seperti kita. Kita mah cukup nonton kehebohan dan petualangan seru mereka ke berbagai jenis alam semesta aja udah membuat kita terhibur. Bodoh amat dengan detail kecil seperti itu. Selanjutnya kita bahas Doraemon yang mana lagi. Silahkan request di kolom jembatan, tapi utamakan Doraemon yang movie-nya ya, biar seru kita bahasnya. Oke, sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga terhibur and see you guys in the next videos.